Lalu bagaimana seharusnya penanganan sengkarut kasus korupsi yang diduga melibatkan Menteri Pertanian termasuk dugaan adanya pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kami bahas bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM, Zainur Rohman. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari KPK tetapi belum bersedia hadir hingga saat ini. Selamat malam Mas Zainur. Selamat malam Mbak Friska. Kita lihat dulu dari konstruksi kasusnya, dari mulai administratifnya dulu. Sampai sekarang belum ada penetapan status tersangka yang diumumkan oleh KPK, padahal sudah beredar di mana-mana. Bahkan terakhir Menko Polhukam Mahfud MD saat diwawancara di doorstop oleh kawan-kawan media bilang bahwa sudah statusnya tersangka Mentan. Apa ada yang ditutup-tutupi atau ini berhati-hati atau bagaimana Anda melihatnya, Mas? Ya Mbak Friska, memang harus kita akui di KPK sekarang ada kebiasaan baru. Penetapan tersangka akan diumumkan kepada publik setelah KPK melakukan penahanan terhadap tersangka. Apa tujuan dari kebijakan ini di masa kepemimpinan era sekarang? Tujuan KPK adalah untuk mencegah jangan sampai tersangka melarikan diri, sehingga sampai sekarang kita belum pernah dengar siapa tersangkanya. Meskipun kita dapat informasi sebenarnya sudah ada tersangka-tersangka, bahkan Ya. di informasi yang kita dengar itu ada 3 orang tersangka. Nah, Menko Polhukam mendapatkan informasi Menteri SYL sudah berstatus sebagai tersangka. Memang tentu KPK harus segera melanjutkan pemeriksaan dengan cara apa? Memanggil ya SYL, kemudian setelah dilakukan pemanggilan KPK harus segera mengumumkan apakah ada status tersangka atau tidak. Kenapa? Karena sekarang kan semua orang sudah menudingkan jarinya kepada SYL sebagai status tersangka karena ada penyebutan dari Menko Polhukam, karena ada informasi-informasi di media massa. Bahkan surat Sehingga juga yang seharusnya beredar menurut saya, begitu ya, surat betul yang ya. berisi status tersangka SYL begitu. Betul Mbak Friska. Jadi ya menurut saya KPK tidak perlu lagi lah menunggu terlalu lama, sampaikan panggilan dalam waktu 3 hari, kemudian dilakukan pemeriksaan dan umumkan kepada publik apakah jadi tersangka atau tidak. Karena ini kan juga menyangkut nama baik seseorang gitu ya. Ya. Kalau memang jadi tersangka ya silakan kemudian sesuai dengan SOP di KPK lakukan penahanan. Kalau tidak dijadikan sebagai tersangka, biar publik tidak menaruh kecurigaan, prasangka kepada SYL juga Mbak Friska. Anda melihat ada pola yang tidak biasa dalam kasus ini? Karena kita tahu sejak akhir pekan lalu atau bahkan pertengahan pekan lalu kita sudah tahu ada kasus ini saat Menteri Syahrul Yassin Limpo berada di luar negeri. Setelah itu tidak ada penetapan status tersangka, tapi KPK sudah memanggil pengacara Syahrul Yassin Limpo dan sebagainya. Apa-apa pola berbeda yang Anda lihat dan kemana arahnya kalau Pukat UGM melihat ini? Ya karena memang kemarin penggeledahan diikuti dengan upaya paksa penyitaan itu dilakukan ketika SYL sedang berada di luar negeri gitu Ya. ya. Nah tentu di dalam penggeledahan ketika orang yang digeledah itu sedang berada di luar negeri, ini kan ada risiko sebenarnya. Bagaimana kalau misalnya melarikan diri gitu kan? Dan kemarin kan sempat diinformasikan adanya hilang kontak selama beberapa hari, meskipun itu tadi dibantah oleh SYL bahwa tidak hilang, itu hanya menjalankan tugas negara karena ada acara-acara. Padahal kita tahu Wamentan sendiri menyampaikan bahwa SYL tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Sehingga dalam posisi SYL di luar negeri inilah kemudian seakan-akan proses yang berjalan di KPK itu tidak jelas arahnya, apakah ini memang sudah tersangka kemudian lari atau belum tersangka gitu ya. Ya. Nah oleh karena itu Mbak Friska, sekali lagi memang sekarang sangat penting untuk KPK segera melakukan pengumuman kepada publik apapun statusnya, baik itu tersangka ataupun tidak, dengan tujuan apa? Untuk memiliki kepastian hukum. Publik tidak menaruh siapa sangka, tetapi juga publik tahu bagaimana proses penanganan perkara ini. Soal apakah ada sesuatu yang normal atau irreguler di dalam penanganan perkara ini, ya tentu di sini sekarang kita lihat ada perkembangan baru Mbak Friska, bahwa SYL justru diperiksa oleh kepolisian atas dugaan
adanya tindak pidana pemerasan oleh KPK kepada SYL, oleh pimpinan Hmm. KPK, informasi yang beredar seperti itu. Nah, tentu ini satu perkembangan yang menarik begitu ya. Kalau memang ada informasi seperti itu, tentu kepolisian harus profesional, mengusut Ya. secara tuntas. Dewan Pengawas juga harus turun melakukan investigasi untuk mencari kebenaran informasinya, apakah benar telah terjadi pemerasan atau tidak. Karena ini kalau benar ada pemerasan, maka ya ini sangat ironis ya, tindak pidana korupsi berupa pemerasan kemudian berujung kepada tindak pidana korupsi berupa pemerasan lagi gitu ya. Hmm. Kan pasalnya sama-sama pasal 12 huruf E kecil di dalam Undang-Undang Tipikor. Ya. Jadi yang menurut saya ini memang sekarang bagi SYL kalau memang ditetapkan jadi tersangka, buka-bukaan dong seluas-luasnya, seterbuka mungkin agar publik tahu. Tidak Ya. ada resiko lagi kalau misalnya sudah menjadi tersangka. Sehingga ya bagi publik, kalau semua elit-elit ini saling bongkar, itu lebih menguntungkan daripada saling tutup-menutupi, Mbak Friska. Ya, soal pemerasannya dulu. Tadi diperiksa oleh Polda Metro Jaya, bahkan menyebut ada tanggal 12 Agustus 2023. Kalau Pukat UGM melihat ini, apakah terkait dengan rekonstruksi perkara, bisa jadi soal pemerasannya atau masih menyusun dulu siapa-siapa saja yang terlibat? Bahkan ini pemerasannya oleh pimpinan KPK informasinya. Ya, tentu ini materi pemeriksaan yang seperti ini belum banyak kita dapatkan informasinya ya. Apakah terkait dengan perkaranya ketika dilakukan pemeriksaan ataukah seperti apa? Kita harus tunggu nih keterangan dari Polda Metro. Jadi di dalam proses penanganan perkara yang sedang berlangsung di KPK soal kasus korupsi di internal Kementerian Pertanian dan juga soal dugaan pemerasan yang Ya. ditangani di Polda Metro, sama-sama harus kita tunggu dan kita sebagai masyarakat berharap agar masing-masing penegak hukum harus transparan agar masyarakat bisa mengawasi, ikut mengawal proses penanganan perkaranya. Nah, nanti kan kalau masyarakat diberikan informasi, update, juga diberikan tambahan-tambahan, misalnya bisa diperlihatkan sedikit spoiler alat buktinya, kan masyarakat bisa mengetahui dan ikut Oke. melakukan pengawalan agar jangan sampai kemudian ada penggebosan terhadap perkara-perkara yang sedang ditangani, baik yang sedang berlangsung di KPK maupun perkara yang sekarang mungkin sedang dilakukan pendalaman di Polda Metro mengenai dugaan adanya pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Apakah mungkin sih sebenarnya di KPK itu ada pemerasan, Mbak Friska? Mhm. Mungkin. Kalau soal ngomong Hmm. mungkin atau tidak mungkin, sangat mungkin. Oke. Sebelumnya, beberapa waktu lalu kan ada salah satu penyidik KPK, Stefanus Robin Patuju, itu menerima pemberian dari pihak-pihak yang berperkara dalam jumlah miliaran rupiah. Hmm. Jadi Stefanus Robin Patuju itu seorang penyidik KPK berasal dari institusi kepolisian yang ditempatkan di KPK, itu menjual informasi kemudian mengiming-imingi kepada para tersangka bahkan kepada para terdakwa bahwa dia dapat mengondisikan perkara agar tidak dinaikkan, agar tidak Ya. disidik, bahkan agar tidak dituntut secara berat. Itu kemudian mendapatkan imbalan. Jadi di KPK sendiri pernah terjadi kasus korupsi jual beli Jadi perkara, bukan Mbak tidak Friska. Nah, mungkin atau saya bahkan kalau disebut-sebut pimpinan KPK bukan tidak mungkin itu bisa terjadi dan harus diusut juga begitu ya? betul, Mbak Friska. Kita tunggu Polda Metro dan juga Dewas harus segera turun tangan agar dari sisi etik juga dilakukan pemeriksaan, dilakukan investigasi agar publik dapat kejelasan, ada kepastian hukum soal ini. Sehingga publik akan semakin yakin apakah masing-masing aparat penegak hukum ini bekerja secara profesional dan menjamin kualitas penanganan perkara. Kalau Mhm. memang benar ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada SYL, maka publik akan ragu nih terhadap penanganan perkara SYL di KPK gitu ya. Oke. Sehingga oleh karena itu menurut saya masing-masing penegak hukum harus transparan, Mbak Friska, dengan cara Ya. menyampaikan kepada publik, memberikan update informasi secara berkala dan juga menyampaikan informasi-informasi yang publik perlu ketahui. Misalnya sejak Ya. kapan ada laporan penerimaan informasi dari masyarakat, kemudian bagaimana tahapan penanganan perkara yang dilakukan, dimulainya penyelidikan, kemudian apakah ada alat bukti yang publik perlu ketahui yang memang itu sangat menunjukkan telah terjadinya Ya. tindak pidana, saya pikir itu perlu. Seperti halnya ketika KPK menyampaikan mendapati ada 30 miliar uang yang diduga berhasil disita dari tempat-tempat di mana Syahrul Yassin Limpo bertempat tinggal dan juga Ya. bahkan ditemukan 12 senjata api. Itu kan publik bisa melihat bahwa ya mau dikatakan ada politisasi atau tidak,
ini alat bukti yang menunjukkan tindak pidana ini sangat kuat, Mbak Friska, di luar Oke. keterangan dari saksi-saksi, Mbak Friska. Yang jelas agar tidak jadi bola liar harus ada transparansi dan juga kepastian hukum dari masing-masing penegak hukum baik itu KPK maupun Polri untuk mengungkap kasus korupsi di Kementerian Pertanian dan dugaan pemerasan. Terima kasih Mas Zainur Rahman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Pukat UGM, telah bergabung di Sapa Indonesia Terima Malam. kasih. Terima kasih.